biografi sekilas beliau, Kiai Abdullah Fakih, yaitu adalah seorang ulama yang mendirikan pesantren di Cemoro pada awal abad 20. Setelah belajar kepada orang tuanya, Kiai Umar Mangun Rono, beliau melanjutkan belajarnya ke sejumlah pesantren di Jawa. Warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa netizen dimanapun berada. Kali ini kami mengunjungi lokasi tentang Festival Kitab Kuning, yaitu tepatnya yang dulu bekas gedung Juang, yang sekarang tempat pameran ini. Nah, baik, kita akan menuju lokasi. Dalam suasana lokasinya seperti apa? Kita jalan-jalan dulu menuju ke tempat festivalnya ya. Banyak terdapat kitab-kitab kuning di sana. Oke. Baiklah pemirsa netizen dimanapun berada, ini saya sudah masuk di ruang pameran kitab kuning. Ya, seperti yang Anda baca di sini, ini tampak ya, sebuah pameran ada kitab ya, kitab kuning di Banyuwangi. Baik, kita akan jalan-jalan menemui beberapa tulisan ini. Nah, ini kita satu persatu bisa kita lihat di sini bagaimana Islamisasi mulai pertama. Ini ada dari sini ada Songgon ya. Ini bisa Anda lihat tahun berapa ini, tahun 1918. Kemudian ada di Sempu, itu dimulai tahun 1989, dan di Wongsorjo ini di tokoh-tokohnya masing-masing ada. Ini seperti yang kita lihat di sini. Ini kali baru sampai lengkap ya. Dari Glenmore bisa Anda baca sendiri di sini. Nah, kemudian Gambiran, Tegal Sari ini lengkap sekali. Ini Genteng, kemudian Pesanggaran. Nah, boleh kita lihat ini mulai Bangurjo, ada Silir Agung, Purwoharjo, Tegal Trimo, kemudian ini juga ada Muncar di sini. Ini bisa lihat, terus Singojuru, ke atas lagi Celoring, kemudian dari Serono, Abad, ini Blimbing Sari, dan Banyuwangi, dan ini ada di kiri. Baik, kita akan merapat nanti satu persatu akan kami laporkan seperti apa di sini. Kita akan mengenal tokoh-tokoh kitab kuning di Kabupaten Banyuwangi di masa lalu. Kita lihat dulu suasana di sini. Ini lengkap ya, seperti yang tidak boleh disentuh. Ini peninggalan dari sejarah di masa lalu tokoh Islam kita. Nah, ini juga ada beberapa buku tulisan tangan, buku kitab ya, kitab. Ini tulisan karya-karya dari masa lalu. Ini seperti yang kita lihat di sini. Ini luar biasa. Ini ada peringatan di sini, tidak boleh disentuh ya. Baik, kita akan pertama kita kenalkan dulu ini Sang Mu'alif ya. Sang Mu'alif, ini yang Sang Mu'alif yaitu Kiai Haji Suhaimi Rafiuddin, yaitu pada tahun 1919 sampai 1982. Inilah fotonya beliau. Ini Suhaimi Rafiuddin. Nah, kita lihat dulu biografi sekilas. Seperti Anda baca di sini. Ini ada Suhaimi ini. Ini bisa Anda baca di sini. Lahir di Kalis Pamekasan, Madura. Nah, ia lantas merantau bersama orang tuanya ke Banyuwangi, tepatnya pada tahun 1939 di Banyuwangi. Kiai Suhaimi belajar ke Kiai Saleh Samsudin Lateng, Banyuwangi. Di Kiai Saleh ini beliau mempelajari berbagai fan keilmuan, mulai dari nahwu, fikih, tafsir,
tasawuf dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari bekal keilmuan tersebut dari Kiai Saleh itulah menjadi model dasar baginya untuk berkiprah di masyarakat. Ia menjadi seorang guru ngaji di Banyuwangi. Kemudian ini guru Kiai Sodikin. Karya-karyanya sekarang ini ya, karya-karyanya dari beliau ini ya, karya-karyanya Mas Naimi ini banyak yang berupa manuskrip, diantaranya adalah Amalul Yaum Minal Aurat wal Askar ya. Ini bisa kita lihat di sini. Seperti ini, boleh baca. Nah, ini kiprah. Nah, ini kiprahnya beliau juga ada di sini. Satu aktif berdakwah dan berjuang di Nahdlatul Ulama. Nah, yaitu di Kampung Melayu hingga duduk dalam jajaran Suriah PJNU. Aktif juga melakukan konsolidasi. Nah, inilah salah satu karyanya, tafsir surat Al-Fatihah yang diterbitkan oleh komunitas Bigon pada tahun 2021. Oke ya. Nah, sekarang kita melihat berikutnya, yaitu ini sang mu'alif juga, ini namanya Kiai Haji Muhammad Jubairi. Ini tahun 1933 hingga 2000. Oke, kita pelajari dulu biografinya beliau, yaitu Pak Kiai M. Jubairi. Seperti inilah ini biografi sekilasnya, bisa Anda baca ini pelan. Kemudian ini kitab yang dilahirkan oleh beliau, terjemah Jawahirul Adab. Nah, beliau ini juga aktif sebagai guru yang pernah bertempat beliau untuk langsung ilmuwan. Nah, ini seperti yang Anda lihat di sini ya. Oke, Siarusa. Oke, kita sekarang beralih ke sang mu'alif berikutnya, yaitu Kiai Haji Dimyati Syafi'i. Hidup di era tahun 1912 hingga tahun 1959. Nah, ini Kiai Dimyati Syafi'i ini aktif sebagai pengasuh PP Nahdlatul Tholab di Tempo dulu. Nah, ini biografi beliau. Ternyata dia yang luar biasa perjuangannya, bisa Anda baca di sini. Ya. Kemudian kemana beliau pernah belajar? Nah, kita lihat di sini. Ini guru-guru yang pernah jadikan rujukan untuk beliau belajar. Kiai Abdullah Fakih Cemoro, Kiai Abdullah Sujak Damasri, kemudian Kiai Haji Dimyati Tremas. Ini kontribusi yang telah diberikan oleh beliau, yaitu mendirikan pesantren, PJNU, terlibat di pasukan Hizbullah Banyuwangi, yaitu pada era perang kemerdekaan. Walaupun demikian, beliau juga pernah berkarya. Ini ya, memiliki jumlah karya tulis, antaranya adalah syair Safinah ya. Inilah wujud yang dimaksud dengan karya-karyanya ya. Ini ya, syair Safinah beliau. Kemudian yang karya berikutnya ini. Nah, baiklah, kita menuju kepada berikutnya. Setelah kita melihat Kiai Dimyati Syafi'i, kemudian kita ke sang mu'alif Kiai Haji Abbas Hasan. Hidup era tahun 1853, wah luar biasa ini, sehingga wafat tahun 1989. Inilah sosok Kiai Haji Abbas tersebut ya. Kemudian sekilas biografinya. Nah, kita lihat ini. Nama lengkapnya adalah Kiai Haji Raden Muhammad Abbas
bin Raden Hasan Munadi. Nah, dia dari Keraton Yogyakarta, ternyata luar biasa. Namun beliau lebih memilih menekuni jalur sunyi keilmuan. Nah, seperti ini, seperti yang Anda baca. Nah, menurut ilmu sebelah pesantren. Nah, beliau belajar di Lirap Kebumen, pesantren Pondok Kediri, sampai hingga di Banyuwangi. Inilah keterangannya ya. Kemudian kemana beliau pernah belajar, yaitu ini diantaranya. Inilah pertama adalah guru tempat beliau belajar, yaitu Kiai Syekhona Khalil Bangkalan. Dan kiprah beliau ini seperti ini, saudara, mengembangkan pesantren Al-Azhar dengan berbagai lembaga pendidikannya. Ini ya, pernah aktif juga di peperangan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan RI. Bahkan beliau juga aktif berdakwah di Nahdlatul Ulama. Nah, karya-karyanya sekarang ini, ini salah satu karyanya beliau. Karyanya beliau temukan di syair nasihat, kita diterbitkan pertama kali oleh Maktab Al-Babil Halabi Mesir tahun 1356 Hijriah. Nah, ini tempat beliau dulu pernah belajar di Sempu Al-Azhar Sempu ya. Ini beliau ini. Nah, setelah kita melihat biografinya sang mu'alif Kiai Haji Abbas Hasan, kita sekarang geser ke sang mu'alif berikutnya, yaitu sang mu'alif Kiai Haji Harun Abdullah, lahir pada 28 Agustus 1905, wafat 2 Desember 1978. Kiai Harun Abdullah, inilah sosoknya beliau bagi yang belum tahu ya. Kemudian biografi sekilas Kiai Harun Abdullah ini merupakan seorang ulama dari Tukang Kayu Banyuwangi ya. Sebuah ulama, lalu melanjutkan pesantren di Tremas dan pesantren Tebu Ireng Jombang ya. Ini seperti ini ya, beliaunya ini ya. Kemudian mendirikan ponpes di Tukang Kayu, yaitu Darun Raja di Tukang Kayu Banyuwangi. Adapun karya-karyanya, ini bisa kita lihat. Ini karyanya adalah Syakini, jumlah karya beliau ini, kitab Bayanul Muhammad edisi baru terbitan PCNU Banyuwangi tahun 2021. Sekarang kontribusi beliau ya, inilah kontribusi beliau mendirikan pesantren dan madrasah yang kemudian melahirkan ribuan santri di Banyuwangi, mengabdi di NU atau Nahdlatul Ulama, kemudian diangkat sebagai Kiai Yusei di zaman Jepang, aktif dalam peperangan, dalam revolusi kemerdekaan, dan yang kelima adalah di kancah politik mulai dari Partai Masyumi hingga Partai NU. Pada tahun 1955 beliau terpilih sebagai anggota Majelis Konstituante Republik Indonesia. Nah, siapakah guru-guru beliau? Bisa kita lihat ya. Inilah guru-guru beliau, Kiai Abdullah Aziz Tumenggungan, Kiai Abdullah Fakih Jeporo, Kiai Haji Hasim Asyari, Kiai Dimyati Tremas, dan Syekh Mahfud Tremas. Ya, inilah pondokan atau pondok pesantren yang didirikan oleh beliau, yaitu Ponpes Darun Najah Tukang Kayu. Baik pemirsa netizen, setelah kita mengenali sekilas sang mu'alif Kiai Harun Abdullah, kita akan melihat kemudian Kiai Abdullah Fakih ya. Kiai Abdullah Fakih, ini sang mu'alif Kiai Abdullah Fakih hidup pada tahun 1878 hingga 5 Juli 1953. Nah, inilah sosok beliau, Kiai Abdullah Fakih ya. Nah, ini sosok beliau gambarnya.
Baik, kita akan mengenal sekilas biografi beliau ya. Ini seperti ini. Biografi sekilas beliau, Kiai Abdullah Fakih, yaitu adalah seorang ulama yang mendirikan pesantren di Cemoro pada awal abad 20. Setelah belajar kepada orang tuanya, Kiai Umar Mangunrono, beliau melanjutkan belajarnya ke sejumlah pesantren di Jawa, di antaranya ke Bangkalan, Kaliwungu, Lirboyo, dan Buntet Cirebon. Gairah intelektual beliau pun semakin menggebu. Akhirnya beliau juga melanjutkan belajarnya di Hizaz, di tanah suci itu. Ini ya beliau kemudian mendirikanlah ponpes di kampung halamannya yaitu Cemoro, Desa Balak, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi pada tahun 1918. Kepada siapa beliau belajar? Berikut guru-gurunya yang pernah dijadikan tumpuan beliau untuk belajar ilmu agama dan pengetahuan umum, yaitu Predo Jawa, Kiai Umar Mangunrono, Kiai Purwoseno Lumajang, Kiai Muhammad Siddiq Jember, Syekhona Khalil dari Bangkalan, Kiai Haji Soleh Kaliwungu, dan Kiai Haji Samsuri Cirebon. Nah, ini yang di periode Jawa. Kemudian beliau juga pernah belajar di Mekah, yaitu beliau belajar kepada Syekh Mahfud Al-Tarmasi dan Syekh Nahrawi Al-Banyuwasi dan lain-lain. Nah, setelah beliau belajar banyak kepada orang-orang berpengaruh pengetahuan luas tentang keagamaan, kemudian beliau pun juga memberikan kontribusi. Nah, inilah kontribusinya beliau, yaitu mendirikan pesantren dan sejumlah institusi pendidikan di kampung halamannya, dan telah banyak mencetak kiai-kiai Banyuwangi dan luar daerah Banyuwangi. Beliau juga terlibat dalam perlawanan melawan Belanda pada peperangan yang dikenal dengan pemberontakan Pedewang di Songgon pada tahun 1926. Beliau juga aktif dalam melakukan peperangan melawan Sekutu saat masa perang kemerdekaan. Nah, ini tulisan tangan beliau, ini masih ada sampai sekarang. Nah, inilah bentuk karya beliau, yaitu salah satu karya yang paling fenomenal dari beliau, yaitu berhasil ditemukan adalah Nazam Aqidah fi Ilmi Tauhid, yang hingga saat ini masih dipelajari di salah satu pesantren di Kendal, Jawa Tengah. Nah, ini karangan beliau, ini luar biasa, jadi keilmuan yang bermanfaat bagi generasi ini. Baik, pemirsa, itu dari Kiai Fakih ya. Mudah-mudahan juga Anda akan memahami ini detailnya beliau seperti ini. Baik, kita bergeser pada berikutnya tentang biografinya Kiai Saleh Lateng dan kitab kuningnya. Ya, inilah sosoknya beliau dengan nama lengkap yaitu Kiai Haji Ki Agus Saleh Samsudin dari Kelurahan Lateng, hidup pada zaman yaitu tahun 1862 hingga 1952. Beliau merupakan ulama asal Banyuwangi yang cukup berpengaruh di zamannya, terlibat dalam gerakan Syarikat Islam yang kemudian turut serta mendirikan Nahdlatul Ulama. Nah, ini kitab-kitab kuning beliau yang dipelajari pada masa lalu, termasuk pernah membuat sebuah buku kitab semacam ini ya. Kemudian kita melihat koleksi sekarang, koleksinya beliau, koleksi kitab kuning ya, ini seperti ini. Bisa kita baca beragam kitab tersebut, didapatnya dari membeli, dapat hadiah juga, bahkan dari kiriman dari penulis kitab pada masanya dia di tasbih. Gitu. Ini juga salah satu contohnya adalah kitab yang dibuat oleh sosok yaitu Kiai Abdul Majid dari Lombok ya, Tengku.
dan Kiai Saleh juga seperti ini. Nah, ini bisa kita pelajari tentang keberadaan dan beliau juga pernah ada di Mekah. Ini sesuai yang kita lihat di sini. Kemudian ini kita kuning Kiai Saleh memang beragam. Ini bisa kita lihat ini beliau. Beliau juga memiliki beberapa karya tulis yang sangat bermanfaat, ya, seperti Anda baca di sini. Inilah gitu. Oke. Dan buku lain ini dari beliau ketika beliau aktif di masa lalu merintis Mujamul Buldan di Kementerian Agama, ini tersimpan karena beliau merintis ini awalnya guna melengkapi maktabah Islamiyah itu yang membutuhkan kitab Mujamul Buldan karya Al-Halawi. Ia membentuk tim khusus guna mencari kitab tersebut ke seantero Jawa pada zamannya. Ternyata tim tidak menemukan, hanya mendapatkan informasi saja, dan adanya itu di Kiai Saleh Banyuayu. Kita pun diberikan ke Kemenak dengan separuh harga oleh Kiai Saleh. Jadi sumbangsi beliau inilah kitab yang ditemukan kemudian diberikan pada Menak. Dan inilah sebagai manuskrip manaqib Kiai Saleh. Ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Ini kita melihat dari Kiai Saleh Lateng, ya, yang cukup kondang itu. Oke. Ya, mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi Anda semua, kita semua, sehingga bisa mendapatkan sesuatu yang terbaik. Tak lupa sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.